Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Timur dengan fasilitator Ibu Elpina Sindah MSP dan Ibu Nur Hayati MPD. Perkenankan kali ini kita akan melakukan praktek coaching yang akan kita lakukan pada siang hari ini bersama saya, yaitu Ibu Siti Masruroh. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti sebagai coach, dan Saya sebagai coaching nama Susilawati SMA Negeri 1 Melimpi. dan Saya sebagai observer dari UPTD SDN Banda Negeri atas nama Sri Wahyuni. ya, oke. Jadi kami bertiga akan melakukan praktek coaching pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Sri. Baiklah, gimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah baik Bu Sri. Ya, walaupun tadi agak telat-telat dikit, ini akhirnya bisa nyampe sini juga Bu Sri ya. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah Bu Siti, Iya. pada kesempatan hari ini Ibu kan akan menjadi coach. Iya, betul. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu Siti lakukan? Betul Bu, saya hari ini akan melakukan praktek coaching, yaitu saya sebagai coachnya. Jadi saya sudah mempersiapkan coaching yaitu dengan menggunakan alur tirtabu gitu. Jadi dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akhirnya bisa menggiring kepada langkah-langkah yang berikutnya Bu Sri. Oke, luar biasa. Namun jangan lupa ya Bu, untuk Iya. 3 kompetensi, yaitu Iya. present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan yang berbobot tadi harus selalu dilakukan. Ya. Oke, selamat bekerja dan semangat Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Langsung ini ya Bu Sila ya. Iya, langsung. Assalamualaikum Bu Sila. Waalaikumsalam Bu Ruro. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sila? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana kabarnya Bu Ruro sendiri? Alhamdulillah baik juga, walaupun tadi sempat tergopoh-gopoh ini. Jadi ada beberapa kegiatan yang sampai kesiangan seperti ini Bu Sila. Ya. Alhamdulillah juga Bu Sila ya. Terus Bu Sila, ini kira-kira mumpung kita ketemu ini Bu Sila ya. Jadi kemarin kita sempat janjian ya Bu Sila ya, tapi sempat gagal gitu karena tidak matchnya waktu antara saya dengan Bu Sila, dan akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Kira-kira apa ini Bu, mumpung kita ketemu ini Bu Sila, apa yang kira-kira mau di-sharingkan untuk pada hari ini Bu Sila? Apa ya Bu? Oh iya, kemarin itu saya mau ketemu, ada yang saya mau ceritakan tentang permasalahan kita yang di CGP ya Bu. Iya, ya. Ada satu hal di situ memang saya merasa kesulitan benar untuk melakukan atau menjalankannya langsung seperti ya. Oh gitu ya. Apa itu Bu ya? Gini loh Bu, kita kan dalam PGP Pendidikan Guru Penggerak itu memang sebagai memiliki peran. Iya, Nah, betul. peran di situ kita sebagai pendorong nih Bu, pendorong bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Nah, di situ saya merasa kesulitan untuk melakukan peran tersebut atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Oh gitu ya Bu Sila. Jadi Bu Sila ini merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Iya Bu. Iya. Iya. Nah, berdasarkan yang sudah Bu Sila sampaikan ini, kira-kira apa sih yang Bu Sila inginkan dari sharing kita kali ini Bu Sila? Tentunya bagaimana saya bisa menjalankan peran saya untuk mendorong rekan untuk berkolaborasi dong Bu ya, seperti Oh gitu itu. ya. Iya, betul. Jadi memang kalau kita bicara kolaborasi ini, saya rasa bukan Bu Sila aja sih sebenarnya, banyak sekali Rasanya rekan-rekan ya, itu iya. ya, rekan-rekan yang memiliki permasalahan yang sama Sama. gitu ya. Tapi memang tetap kita harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas kolaborasi. Tinggal kita cari trik-triknya untuk seperti apa biar bisa menjalankannya dengan baik ya. Jadi Bu Sila ini ingin benar-benar menjalankan kolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat dan bisa diterima dengan baik tentunya. Iya, betul. Kalau menurut pengamatan Bu Sila ini, apa sih yang membuat Bu Sila ini merasa tidak bisa menjalankan kolaborasi dengan baik? Dalam PGP itu kita
pernah memahami konsep mengenai budaya positif ya Bu. Iya betul, Nah, yang budaya di positif modul yang ada di 1.4. sekolah. Iya, Nah, budaya positif ini kan ada beberapa hal yang sudah kita diseminasikan. Beberapa betul. rekan itu ada yang merespon. Iya, betul. Kemudian ada yang tidak merespon. Ada yang acuh. Iya. Dan ada juga yang menganggap atau beranggapan sudah repot dengan kegiatan, dengan tugas yang ada di sekolah, kenapa buat repot lagi, seperti itulah Bu. Oh gitu ya. Oh jadi gambaran yang sudah sampaikan ini berarti inilah alasan Bu Sila itu merasa kurang bisa menjalankan ya Bu ya, kurang bisa menjalankan kolaborasi dengan baik gitu ya. Jika Bu Sila melakukan penilaian nih ya, berapa sih persentase saat ini tingkat kemauan rekan sejawat dalam berkolaborasi ini Bu Sila? Menurut Bu Sila ini ya. Berapa ya Bu ya? Menurut gambaran saya sekarang itu kisaran 50%. Iya. Kemudian ada yang 65%, dan ada juga Bu Loro yang di bawah 50% nih. Oh gitu ya. Jadi beragam ya Bu ya. Tapi kalau diambil apa ya istilahnya, kalau diambil rata-rata mungkin 50% itu Bu ya. Iya, 50% ya. Sebenarnya hampir sama sih Bu. Di tempat saya itu cuman nggak ada lah yang di bawah 65% gitu. Cuman kalau yang sampai 100% itu belum gitu. Namanya semua proses ya Bu Sila ya. Ya betul. Oke. Jadi berdasarkan gambaran kondisi yang Bu Sila sampaikan ini ya, kira-kira nih Bu Sila, kenaikan ke angka berapa ini? Ya, ke angka berapa persen yang Bu Sila harapkan ini untuk bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan baik itu tentunya Bu Sila. Berapa ya Bu? Kemungkinan untuk sekarang 85% dulu deh Bu. Untuk saya targetkan bagaimana, yang penting kan untuk kolaborasinya itu bisa berjalan terlebih dahulu ya. Ya, oke. Jadi sekitar 85% ya Bu ya. Jadi memang nggak bisa kita itu semua itu proses ya Bu Sila ya. Menurut Bu Sila nih, apa sih yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai 85% itu kira-kira Bu? Nah itu yang masih saya pikirkan Bu. Kira-kira apa? Saya juga masih bingung. Ini kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk mencapai target tersebut. Ya, jadi Bu Sila ini masih berpikir ya kira-kira apa ini kegiatannya ya. Terus menurut Bu Sila apa Bu biar mereka mau tergerak dan mau berkolaborasi gitu kan, kira-kira lah gambarannya gitulah Bu ya. Bu, saya punya pemikiran, punya gambaran bagaimana caranya untuk mengajak rekan ini atau warga sekolah ini kegiatan yang menyenangkan lah begitu Bu, yang menarik, sehingga dalam kegiatan tersebut itu bisa menggerakkan mereka dalam kegiatan kolaborasinya. Misalnya melakukan kegiatan studi banding ya Bu ke sekolah yang memang punyai track record yang bagus, entah itu dari peserta didiknya, karakter anaknya, atau nilai yang ada dalam sekolah tersebut. Wah, mantep banget loh Bu, studi banding. Saya malah nggak kepikiran itu. Jadi kalau kita bicara studi banding ini memang nggak semua sekolah punya pemikiran seperti itu. Bagus loh Bu itu, mantep pokoknya. Jadi untuk rencana Bu Sila ini berarti memang butuh suatu momen ya Bu ya. Butuh suatu momen yang bisa menggiring mereka untuk bagaimana caranya meningkatkan semangat dan kolaborasinya untuk semua ya, tentunya untuk seluruh warga sekolah ya Bu Sila. Wah mantap ini. Lalu kapan ini kira-kira momen itu bisa dijalankan ya Bu Sila ya? Untuk rencana ini sih masih belum ada jadwalnya nih Bu. Masih saya perlu konfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu. Untuk dari konsultasi tersebut lah nanti akan ada tindak lanjut selanjutnya. Tapi saya berharapnya tidak lama-lama sih Bu, dalam bulan-bulan inilah biar cepat bisa dilaksanakan, karena memang butuh persiapan kan untuk suatu kegiatan ini. Iya betul. Memang kalau kita bicara studi banding ini memang harus banyak yang perlu dipersiapkan Bu. Tidak hanya secara kemauan rekan, tapi juga terutama budget kan ya. Makanya betul kalau yang pertama memang harus kita ketemu dulu dengan kepala sekolah, kolaborasi dulu ya. Wah ini satu langkah yang luar biasa loh Bu kalau menurut saya Bu ya. Jadi gini Bu, dengan apa yang sudah Bu Sila rencanakan ini, saya cuma berharap dan bisa mendoakan semoga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kedepannya itu semoga setelah acara ini
Bu Sila memang bisa merubah gitu, artinya kolaborasi, kemudian mereka rekan sejawat juga menjadi tergerak gitu, karena memang dengan melihat tadi banding ini kan kayaknya akan menjadi tertarik. Saya sendiri bayangin itu Bu, wah kayaknya tertarik banget itu kalau dengan sekolah. Masa iya sih kita ini sebagai seorang pendidik ketika melihat sekolah yang bagus itu terus ya. kita nggak tertarik, itu kan Tertarik, kayaknya nggak inilah ada pasti motivasinya. setidaknya ada motivasi yang akan muncul gitu Bu Sila ya. Jadi saya berharap itu benar-benar bisa terwujud itu Bu Sila ya. Iya, siap. Oke. Terus gimana nih perasaan sekarang setelah perbincangan sharing kali ini Bu? Jujur sih Bu ya, sedikit lega karena permasalahan yang saya hadapi itu sedikit ada solusinya ya. Dan dari Bu Guru juga bisa berbagi dengan Bu Ruro. Ya. Jadi kalau saya sih cuman sebagai ini aja Bu, menambah motivasi semangat aja Bu, karena memang kita di CGP ini kan ada beberapa peran yang harus kita jalankan gitu, dan saya yakin semuanya juga beberapa ada yang memang merasa agak kesulitan sih memang dalam peran yang satu ini, begitupun dengan saya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin saya di di sekolah itu memang alhamdulillah sudah ada peningkatan gitu dengan adanya prakarsa perubahan yang sudah saya buat gitu Bu ya. Jadi ya pokoknya ada perubahan-perubahan sedikit. Saya harapannya Bu Sila juga seperti itu ya Bu Sila ya. Jadi mungkin kayaknya itu aja ya Bu ya dulu ya, soalnya saya juga ini lagi mau ada acara itu Bu ya. Ya udah, saya harapkan kita bisa ketemu lagi entah kapan waktunya Ibu Sila ya. Oke. Terima kasih Bu Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you next time. Iya, terima kasih. Baiklah Bu Ruro, dari pengamatan saya Ya, dalam Bu. kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap Bu Sila tadi sungguh sangat luar biasa. Bu Terima Siti kasih, Bu Siti. ya sebagai coach sudah melakukan alur tirta dengan baik, kemudian sesuai urutan, kemudian dapat mendengarkan coaching dengan seksama, dengan penuh, mendengarkan penuh dengan penuh rasa begitu. Terus serta pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan sudah dapat menggiring Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya tersebut. Ya. Oke. Kalau boleh saya kasih nilai nih, seandainya antara rentang 1 sampai 4, Ibu ini ada di penilaian yang keempat. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, semoga saya bisa menjadi coach yang baik untuk kedepannya gitu. Terima kasih untuk semuanya Bu Sila juga, terima kasih. Ya. Demikian praktek coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih kepada Bu Sila sebagai coach pada siang hari ini, kemudian kepada Bu Sri sebagai observer ya. Semoga ke depan saya bisa menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya Pun. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan saya perkenalkan Susilawati dari CGP-nya belum. Ya wes bilang. Kok dipotong. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan praktekkan coaching kami dari CGP Angkatan 6 Lampung Timur. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari SMA Negeri 1 Melinting. Di sini saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Siti Masmurol. Saya dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Di sini saya sebagai coach. Baik, perkenalkan, nama saya Ahsan Rifai. Saya dari SDN Gunung Pasik. Di sini saya sebagai pengamat dari jalannya coaching pada kesempatan hari ini. Mulai aja, Pak. Baik ya, Ibu Sila ya. Pada kesempatan hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Nah, persiapan apa nih Bu yang sudah Ibu persiapkan di dalam coaching pada kesempatan hari ini Bu? Oke Pak, saya akan melakukan praktek coaching kepada
Bu Siti Masruro dengan mulai dari diri, yaitu yang pertama tujuan, Iya. kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, kemudian tanggung jawab serta pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan. Baik, tiga kompetensi itu ya Bu Sila harus laksanakan ya. Selain itu tadi ya, selain alur tirta ya Bu ya namanya ya. Nah, saya tambahkan untuk tiga kompetensi juga harus ada ya Bu ya di dalam coaching ini. Yang pertama yaitu present ataupun kehadiran penuh ya, harus mendengarkan secara aktif ya dengan rasa, dan selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang berbobot. Itu saja tambahan dari saya, silahkan langsung dimulai saja. Selamat siang Bu Sila. Siang Bu Ruro. Ibu ada waktu nggak Bu? Oh, hari ini ya Pak? Ya Bu? Iya. Dari Iya, kemarin iya, udah iya. nyari Bu, tapi Ibu kayaknya repot, jadi ya sudahlah, saya akhirnya hari ini memberanikan diri nih Bu untuk ketemu Bu Sila itu, Oh Bu, iya ya, iya Bu Ruro. Silakan duduk Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Kok jenengan kelihatan pucat, tidak seperti biasanya begitu loh Bu Ruro, kenapa? Iya Bu, ini makanya dari kemarin tuh saya sudah nyari Bu Sila gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya, apa ya Bu, bahasanya bisa dibilang curhat juga bisa ya Bu ya, atau ya saya sharingkan lah lebih tepatnya seperti itu Bu Sila ya. Jadi ini Bu, saya tuh ada sebuah permasalahan Bu gitu, yaitu mengenai kelas 10 IPA 1 Bu gitu. Oh. Iya. Ya Bu, kenapa dengan 10 IPA 1 Bu? Itu Bu, dalam proses KBM selama ini saya merasa kok di 10 IPA 1 ini agak apa ya, KKM-nya itu dari setiap ulangan tuh KKM-nya itu yang nilai di bawah itu rata-rata itu hampir semua Bu. Semua, Kurang ya. lebih sampai 80% lah iya. gitu Bu ya. Jadi itulah yang membuat saya ini apa gitu loh, yang buat saya ini mikir kira-kira ini apa masalahnya gitu loh Bu gitu. Makanya ini mumpung saya ketemu Bu Sila ini, saya ingin ada sebuah solusinya gitu loh Bu, kira-kira gitu gimana untuk kedepannya gitu Bu. Oh iya begitu ya Bu. Kira-kira nih Bu ya, anak-anak ini kenapa nilainya kecil-kecil atau tidak mencapai KKM itu? Ya ini yang saya pikirkan Bu, saya juga bingung apa ya yang membuat nilai anak itu kecil gitu, padahal saya ini sudah merasa melakukan pembelajaran yang apa ya, pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi anak, tapi masih aja anak itu rame sendiri ya, ngobrol sendiri ya. Jadi seolah-olah ini saya mau apa meningkatkan tuh agak kesusahan lah Bu gitu loh dengan 10 IPA 1 itu. Makanya saya tuh kalau setiap ada jam di 10 IPA 1 itu agak gimana ya Bu, kayaknya mau masuknya itu melangkah males banget Males. gitu loh Bu. Jadi itulah Iya, yang iya, membuat iya, Bu. ini Bu alasan yang pertama gitu Bu ya gitu. Nah kira-kira Bu, dari penyampaian Bu tadi, pada proses pembelajarannya nih, anak-anak ini tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat dari siswa ya Bu ya, ya memang anaknya itu kayaknya merasa kurang antusias gitu Bu dengan proses pembelajaran itu sendiri gitu yang saya lakukan itu gitu ya. Itu tadi kenapa saya bisa ngomong itu karena modul itu gitu. Jadi intinya bisa dikatakan kurang termotivasi ya Bu ya, anak-anaknya mungkin ya. seperti itu ya kali Bu ya gitu. Nah biasanya dalam proses pembelajarannya nih Bu, Ibu memakai media pembelajarannya apa nih? Kalau saya sih biasanya karena waktu itu di sekolah kita kan sudah dapat modul itu Bu Iya, ya dari iya. provinsi gitu. Jadi saya memang pakainya modul gitu. Jadi modul yang sudah dibagi itu setiap jam pelajaran saya suruh bawa gitu. Oh iya. Jadi dari proses pembelajaran itu sendiri, modul itu tergantung di babnya ya Bu ya. Saya suruh buka babnya, kemudian saya suruh anak itu untuk berliterasi lah Bu, baca gitu. Terus kemudian saya suruh mencari mana kira-kira yang anak itu merasa kesulitan gitu. Kemudian yang lain kalau merasa kesulitan saya suruh untuk mencatatkan ke depan Bu gitu. Iya. Dengan dasar pemikiran saya itu seperti ini. Kan sekarang sudah student center gitu kan Bu. Jadi kan
ngapain kita nerangin ini kan, kalau kayak gitu anak nggak menjadi aktif gitu loh. Tapi kenyataannya saya sudah seperti itu masih aja gitu. Jadi nggak mau lah anak ini kok kayaknya males-malesan gitu loh Bu, apa nggak ngerti itu apa yang menjadi penyebabnya Bu gitu. Jadi Bu Roro hanya menggunakan medianya modul. Iya Bu, benar. Sementara itu Bu yang saya pakai gitu. Untuk selain modul kira-kira nggak Bu Roro ini punya metode lain nggak selain modul kira-kira untuk dalam pembelajarannya gitu? Kalau biasanya sih Bu ya, kalau saya nggak apa namanya ya tetap modul tetap Bu ya, Iya. tapi biasanya itu saya sela dengan discuss gitu. Diskusi, Iya, ya, saya ya. sela dengan diskusi gitu. Tapi itu pun tetap gitu. Artinya tetap tuh anak itu juga kayaknya kurang semangat juga loh Bu, walaupun saya sudah berusaha untuk membuat diskusi gitu. Iya, betul Bu gitu. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari paparan sedikit yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak kelas 10 IPA 1 ini kendalanya nilainya rendah di bawah KKM. Iya, betul Bu. Yang pertama itu bisa kita katakan, simpulkan di sini ya. Yang pertama itu kurang termotivasi. Iya, Yang pertama, mungkin kemudian begitu Bu ya. Iya. Nah, mungkin pembelajarannya juga kurang menarik karena harus ada selingan beragam ya Bu, biar tidak betul, monoton. Nah, Nah, kira-kira jadi Bu Roro ini selain tadi itu kira-kira bisa nggak dipraktekkan dalam pembelajarannya dengan metode yang lain atau cara pengajaran yang lain dengan media yang lain? sebenarnya saya mikirnya waktu itu sempat terlintas sih Bu ya, tapi ya terlintas aja, belum terlaksana gitu Bu. Karena di setiap kelas itu kan sudah ada LCD Bu, gitu ya, yang sudah dipasang beberapa waktu lalu sih gitu. Saya memang jujur belum pernah Bu memanfaatkan LCD itu gitu ya, karena apa ya, kalau kita mau pakai LCD itu satu, kalau Incepet itu sangat butuh waktu gitu intinya. Jadi banyak waktu yang harus saya persiapkan. Saya mikirnya malah kok malah ngurangin waktu saya ngajar gitu. Terus kemudian yang kedua, contoh untuk yang saya mau tampilkan, misalnya saya mau pakai LCD proyektor itu kan harus ada bahan toh Bu, gitulah. Bahan itulah saya juga yang nyari juga di YouTube, itu kadang juga nggak bisa video ya Bu ya, berarti. Biasanya seperti itu sih Bu, yang saya alami gitu. Makanya saya ya nggak pernah pakai itu walaupun sudah ada gitu di sekolah Bu gitu ya. Jadi selain modul itu bisa dikatakan Ibu ini punya video yang memang belum tersampaikan karena melihat persiapannya itu butuh waktu yang banyak ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran Ibu jika diselit video itu sepertinya udah bagus tuh Bu, perlu diterapkan di kelas untuk memadukan dari pembelajaran yang kemarin hanya discuss atau diskusi, kemudian dari modul itu bisa diselingi dengan PPT dan video seperti itu ya Bu ya. Mungkin begitu Bu ya. Iya. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi nih, kira-kira untuk tindak lanjut selanjutnya seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan kaitannya untuk memotivasi anak ini biar mau belajar, kemudian bisa meningkatkan dari nilai-nilai KKM yang rendah. Apa ya Bu? Mungkin saya akan nyoba itu kali Bu ya. Saya juga sebenarnya ada keinginan besar gitu Bu, untuk gimana sih anak-anak ini biar mau tergerak untuk aktif gitu. Makanya kayaknya mungkin saya akan coba pakai LCD itu lah Bu mungkin. Iya. Jadi kayaknya kok agak lebih, ya ini masih mencoba kan Bu ya. Tapi kayaknya langkah aksi nyata saya nanti kayaknya ke situ deh Bu, kayaknya gitu ya. Ya, bagus itu Bu. Jadi mulai dilakukan ya Bu, diterapkan dengan memakai video tadi, PPT dan lain-lain. Iya Bu, ya nanti saya coba ya Bu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kemudian kira-kira motivasi apa nih untuk Ibu supaya komitmen menjalankan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan kaitannya dengan siswa 10 IPA 1 tadi? Kayaknya saya harus tetap semangat Bu. Ya, jadi saya harus tetap semangat. Saya harus
tetap ingat bahwasanya kita sebagai seorang guru harus mampu menuntun lah Bu ya, menuntun peserta didik kita semua walaupun dengan beragam ya, dengan kompetensi atau potensi anak masing-masing gitu ya, walaupun memang nggak semua sih Bu, makanya saya katakan 80% gitu, yang 20% itu ya ada yang bagus gitu, tapi mungkin saya akan merubah model lah, mungkin ya bisa dikatakan begitu Bu ya. Mungkin saya akan merubah model untuk menjadi saya pakai media LCD, mungkin proyektor Bu, jadi ada video yang akan saya tayangkan gitu Bu, kayaknya Bu gitu. Nah, kira-kira Bu, dari tindak lanjut Ibu tadi nih dalam kegiatan untuk menampilkan PPT, kemudian video pembelajaran menggunakan proyektor, itu yang terlibat, kira-kira siapa yang akan ikut terlibat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang Ibu akan lakukan ke depannya ini? Kalau gambaran di saya sih kayaknya Pak Hirmanto ya Bu ya, kayaknya Pak Hirmanto nih kalau saya amati IT-nya lumayan bagus sih Bu. Lumayan memang Bu, ya. dia masih Gimana Bu menurut Ibu? Bagus itu Bu, bisa bekerja sama, bisa sharing nih untuk menerapkan pembelajaran yang memang menarik dalam proses kaitannya dengan IT tadi bisa bekerja sama dengan Pak Herman ya. Oke, Bu. Nanti coba saya hubungi Pak Herman ya Bu ya. Iya, sekaligus saya minta ajarin gitu Bu ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya sedikit agak lega lah Bu gitu. Saya tuh kemarin judek bener kayaknya ini sama 10 IPA 1 itu. Cuman ya setelah ketemu Bu Sila ini saya ada motivasi tersendiri Bu gitu, jadi makanya dari kemarin saya sudah nyari Ibu, tapi katanya lagi ada beberapa hal yang masih Ibu selesaikan gitu, makanya tadi pas saya lihat ada Bu Sila, makanya yaudahlah nanti istirahat saya mau ketemu gitu Bu. Ya, alhamdulillah kalau memang hari ini sharing kita bisa berjalan ya Bu, bisa berbagi pengalaman. Sebenarnya di sini permasalahan yang ada di sini ini Bu Siti Masruro bisa menyelesaikan sendiri langsung permasalahannya dan mencari solusinya sendiri. Tapi tetaplah Bu, saya juga pemikiran saya tadi belum terbuka gitu Bu ya, jadi karena Bu Sila untuk mampu untuk menggiring saya berpikir lagi apa gitu, jadi akhirnya saya agak ada pemikiran yang baru gitu Bu gitu ya. Pokoknya ini saya terima kasih banyak ini Bu Sila ya. Sama-sama Ibu. Jadi nanti saya coba lah Bu untuk dengan metode yang baru gitu Bu Sila ya. Oke, jadi itu ya Bu, untuk permasalahannya kita sudah temukan solusinya sendiri, Ibu sudah menemukan solusinya, jalan keluarnya seperti apa, kemudian tindakan selanjutnya seperti apa, sudah Ibu temukan sendiri. Ya udah Bu Sila, ini kebetulan saya habis ini ada jam ya. Jadi ini saya tadi kan menyempatkan karena jam kosong terus untuk istirahat ini. Jadi ini saya minta maaf sekali mengganggu waktunya Bu Sila ya. Sama-sama Ibu, ya, tidak mengganggu. Ya, terima kasih banyak. Saya masuk dulu ya Bu. Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sila selama menjadi luar biasa sekali ya. Alur Tirta di sini sudah dilaksanakan semua ya, dari awal hingga akhir. Terus 3 kompetensi yang saya sampaikan tadi juga sudah dilaksanakan ya Bu Sila. Tetapi saya punya tambahan sedikit terkait pelaksanaan hari ini. Mungkin di dalam pelaksanaan harus ada catatan gitu ya. Nah, itu poin pentingnya. Kenapa? Karena di dalam catatan itu nanti akan dapat dievaluasi begitu. Seperti itu ya Bu Sila. Itu selebihnya kalau saya nilai dari angka 1 sampai dengan angka 4 ya, Bu Sila ini dapat poin nomor 3 ya Bu ya. Kenapa kok tidak 4? Karena semuanya di sini masih belajar gitu ya. Jadi ini sudah baik bagi saya, sudah dilakukan semuanya. 4 terlalu sempurna ya Bu ya. Nah, kita semuanya masih belajar. Untuk kesempatan hari ini cukup sekian ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi praktik coaching kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Oke, kami dari TGP Angkatan 6 dari Lampung Timur hari ini akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Herni Merdiana dari SMK Praja Utama. Hari ini berperan sebagai coach. Saya Herman Joseph Sarjimin berperan sebagai coach dari SDN 1 Wana. Dan saya sebagai observer atas nama Siti Masruro berasal dari SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Ya. Langsung kita mulai ya. Langsung diedit. Assalamualaikum Bu Herli. Waalaikumsalam Bu Nuro. Bagaimana kabarnya Bu Herli? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Erlin, ini kan Bu Erlin ini mau menjadi coach ya. Kira-kira persiapan apa sih Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk praktek coaching kali ini? Oke, hari ini saya akan praktik coaching dengan Bapak Herman. Saya sudah membuat rencana-rencana pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta pertanyaan yang berbobot juga sudah saya persiapkan. Oke, jangan lupa Bu Erlin, ada 3 kompetensi inti ya dalam coaching itu, yaitu pertama yaitu present, kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif ya, kemudian yang ketiga yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya gitu. Oke, selamat bekerja Bu Herli. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak Herman. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh mengganggu waktunya sebentar Ibu? Boleh, silakan Pak. Oke, di sini saya mau bercerita sedikit Bu tentang pembelajaran saya di sekolah Bu. Iya. Anak-anak saya itu di saat saya mengajar PPKN sering keluar masuk Ibu. Oh, jadi hari ini apa yang akan Bapak ceritakan pada saya? Tentang proses pembelajaran di kelas saya, karena anak murid saya itu sering sekali izin ke kamar mandi. Jadi itu saat pelajaran PKN atau semua pelajaran? PPKN Ibu. Oh, khusus PPKN. Iya. Oh, jadi anak-anak di kelas Bapak ini pada saat pelajaran PKN sering keluar masuk kelas gitu ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, kalau begitu sebelumnya hari ini Bapak bertemu dengan saya, tujuan dari pembicaraan kita apa Pak kira-kira? Harapan saya dari pertemuan ini saya mendapatkan tambahan wawasan atau saran Bu untuk masalah yang saya alami Bu. Oh gitu, jadi Bapak ingin anak-anak itu tidak sering keluar masuk ya Pak, Iya. kemudian fokuslah saat belajar, begitu ya Pak tujuannya. Iya. Oke, sebelumnya saya tanya nih sama Pak Herman, menurut Pak Herman kondisi atau pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya pembelajaran yang ideal itu anak-anak itu di kelas aktif Ibu. Oh ya. Mengikuti pelajaran dengan seksama, kemudian bertanya di saat kalau mereka belum jelas Ibu, dan mereka menjawab di saat ditanya, dan jangan sering keluar masuk ke belakang. Oke ya, itu yang ideal bagi Bapak. Nah kalau seperti itu berarti faktor-faktor apa saja Pak yang kira-kira membuat anak-anak itu tidak fokus di kelas, kemudian sering keluar masuk, itu biasanya apa saja Pak? Atau kemungkinan karena mereka itu dengan model pembelajaran saya itu mereka bosen ya Bu ya, karena selama ini saya itu menggunakan pembelajaran yang konvensional Bu, jadi ceramah dan merangkum gitu. Jadi sebenarnya Pak Herman sudah tahu permasalahannya apa. Jadi kalau sudah tahu, kira-kira Pak Herman punya nggak ide untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin model pembelajaran saya dirubah Bu ya, dari konvensional mungkin menggunakan problem based learning dengan metode diskusi, kemudian dengan metode presentasi di depan kelas, atau mungkin juga dari penyampaian materi saya Bu ya, dirubah menjadi menggunakan PPT gitu Bu ya. Oke, jadi kalau begitu Bapak tadi sudah mempunyai cara untuk mengatasinya, yaitu mengubah medianya ya, kemudian strateginya ya Pak. Ya. Oke, sekarang kalau begitu strateginya mau dilaksanakan kapan? Rencana saya di awal semester 6 Ibu, jadi di bulan Januari nanti. Kalau begitu dari jawaban Bapak tadi, kira-kira nanti kalau sudah dilakukan nih Pak, kira-kira akan ada masalah yang muncul lagi nggak Pak?
Kayaknya kalau untuk PPT Bu, masalah yang muncul mungkin kalau mati lampu Ibu, mati lampu. Kemudian di saat presentasi juga kemungkinan peserta didik saya juga ada sebagian yang belum bisa untuk berbicara di depan kelas. Oke, nah kalau gitu berarti kalau masalah mati lampu, kemudian anak yang belum bisa berani ngomong, kira-kira untuk mengatasinya seperti apa Pak? Bagaimana ya Bu ya, kalau misalnya mereka itu saya oplos, pembagian kelompoknya saya oplos dari yang berani berbicara dengan yang belum berani. Jadi mereka nanti akan berkolaborasi Bu, ya mungkin itu ya. Terus untuk mengantisipasi di saat mati lampu Bu, mungkin juga nanti dari tugas-tugas itu saya cetak Bu ya, saya print out berupa LKPD dan mereka nanti kerjakan secara kelompok gitu Bu ya. Iya, itu udah bagus Pak. Sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak tadi. Tapi sekarang saya mau bertanya, apa komitmen Bapak supaya rencana yang sudah Bapak buat ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau untuk komitmen mungkin dari saya dulu Bu ya, dari diri saya. Mulai sekarang saya mempersiapkan materi-materinya, kemudian menyiapkan perlengkapan atau perangkat yang lainnya supaya nanti di saat saya mengajar tidak kebingungan gitu Bu ya. Oh iya. Selain itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen saya supaya berjalan, pertama mungkin motivasi diri saya Bu ya. Jadi lebih semangat lagi untuk mengajar anak-anak, kemudian kawan rekan sejawat mungkin ya Bu ya, dan kemudian juga dari anak-anak sendiri Bu untuk selalu mengingatkan itu Bu. Bagus, kalau gitu sudah baik Pak. Berarti selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Tindak lanjut dari kegiatan coaching ini nanti saya akan langsung menyusun rencana dan program itu supaya nanti di praktek berikutnya di semester awal, di semester genap berhasil. Terus kapan Pak berarti dilaksanakan? Mungkin minggu pertama itu Bu, nanti saya mulai masuk pertama terus langsung saya praktekkan hal ini. Jadi di bulan Januari ya Pak? Iya Bu. Nah kalau begitu di bulan Januari nanti kita bertemu lagi. Bapak menceritakan apa perubahan yang terjadi pada kelas Bapak setelah Bapak juga melakukan perubahan yang Bapak tadi ya Pak. Siap Ibu, dan pada kesempatan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih Bu ya, karena Ibu sudah membantu saya mencari solusi supaya anak didik saya tidak keluar masuk lagi ke kamar mandi. Oke, sebenarnya solusinya bukan dari saya loh Pak ini tadi, ya kan? Semua Iya. solusinya dari Bapak sendiri. Saya cuma berharap Bapak lebih semangat lagi dan terus semangat ya Pak untuk memperbaiki kondisi ini. Oke, terima Siap kasih Ibu. Pak. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aduh bagus sekali ya. Jadi tadi sudah dilakukan coaching ya antara Bu Herlin dengan Pak Herman ya. Ya Bu Herlin, ini selama jadi coach tadi dari pengamatan saya, alhamdulillah Bu Herlin sudah sesuai dengan alur cerita yang ada gitu ya. Tinggal nanti ditingkatkan pengembangannya yang lebih luas, terutama dalam hal pertanyaan yang berbobot. Kemudian identifikasi harus jelas, yaitu dari satu kata yang bisa digunakan untuk mengiring kepada langkah yang berikutnya. Nah, mungkin itu aja dari saya sebagai observer ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.